Perkenalkan, nama saya Ika Dek Wijaya dari kelas Pariwisata Budaya B semester 4. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu sebuah jurnal yang berjudul Sejarah Fotografi di Indonesia dan Dunia. Puji syukur saya panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widi Waso yang telah memberikan rahmatnya serta karunia-Nya kepada saya sehingga berhasil menyelesaikan tugas jurnal ini tepat pada waktunya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan makalah ini. Diharapkan jurnal ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang fotografi. Saya menyadari bahwa jurnal ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu saya harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata saya sampaikan terima kasih. Dan semoga selesainya jurnal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Latar belakang. Adapun latar belakang dalam penulisan jurnal ini adalah sejak diperkenalkan fotografi pada tahun 1826, di mana pada saat itu fotografi dikenal sebagai kajian ilmu yang sangat baru dan awam bagi masyarakat dunia. Seiring berjalannya waktu dan zaman, kini fotografi perkembangannya demikian pesat. Perkembangan teknologi yang canggih pengambilan gambar saat ini bisa dilakukan setiap hari hampir 24 jam. Dengan teknik pengambilan gambar akan terlihat mudah, maka kuliah fotografi merupakan suatu bidang kajian ilmu yang dipelajari dalam perkuliahan di jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat. Kajian fotografi ini sebagai bagian dari kegiatan humas untuk memberikan pengetahuan secara praktis dan teoritis bagaimana menggunakan suatu kamera serta mendapatkan gambar atau potret yang memberikan memberian pesan yang lebih efektif dalam setiap informasi yang akan disampaikan oleh seorang humas. Dalam kajian fotografi ini akan membahas tentang sejarah awal mulanya fotografi, pengertian fotografi, dan sejarah fotografi di Indonesia. Bahasan yang pertama adalah pengertian fotografi. Fotografi berasal dari bahasa Inggris fotografi yang berasal dari kata Yunani yaitu photos yang berarti cahaya dan grafo yang berarti melukis atau menulis. Adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai objek istilah umum, fotografi berarti proses metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat yang paling populer untuk menangkap cahaya ini disebut kamera. Tanpa cahaya tidak ada foto yang bisa dibuat. Prinsip fotografi adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkapan cahaya. Medium yang telah dibakar dengan ukuran luminitas cahaya yang tetap akan menghasilkan bayangan identik dengan cahaya yang akan memasuki medium pembiasan. Selanjutnya disebut lensa. Untuk menghasilkan intensitas cahaya yang tepat untuk menghasilkan gambar digunakan bantuan alat ukuran berupa ligmeter. Setelah mendapatkan ukuran pencahayaan yang tepat, seorang fotografer bisa mengatur intensitas cahaya tersebut dengan mengubah kombinasi ISO, ESA, ISO speed, diafragma, aperture, dan kecepatan rana atau speed. Kombinasi antara ISO dan diafragma dan speed disebut dengan panjanan atau exposure. Baik, selanjutnya adalah sejarah fotografi dunia. Sejarah fotografi dimulai pada abad ke-19 tahun 1839. Merupakan tahun awal kelahiran fotografi. Pada saat itu, Perancis dinyatakan secara resmi bahwa fotografi adalah sebuah terobosan teknologi. Saat itu rekaman dua dimensi seperti yang dilihat mata sudah bisa dibuat permanen. Sejarah fotografi bermula jauh sebelum Masehi. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, seorang pria bernama Moti mengamati suatu gejala jika dinding ruangan yang gelap terhadap lubang kecil atau pinhole
maka di bagian dalam ruang itu akan terrefleksikan pemandangan di luar secara terbalik lewat lubang tadi. Muti adalah orang pertama yang menyadari fenomena kamera obscura. Beberapa abad kemudian banyak yang menyadari dan mengagumi fenomena ini. Sebut saja Aristoteles pada abad ketiga sebelum Masehi dan seorang ilmuwan Arab Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Penelitian demi penelitian terus berlanjut hingga pada tanggal 19 Agustus 1839, desainer panggung opera yang juga pelukis Louis Jacques Mendes Daguerre tahun 1787 sampai 1851 dinobatkan sebagai orang pertama yang berhasil membuat foto yang sebenarnya. Sebuah gambaran permanen pada lembaran plat tembaga perak yang dilapisi larutan iodin yang disinari selama 1,5 jam. Cahaya langsung dengan pemanasan merkuri atau neon. Proses ini disebut daguerreotype. Untuk membuat gambaran permanen, plat dicuci larutan garam dapur, air, dan asir suling. Januari 1839, Daguerre sebenarnya ingin mematenkan temuannya itu, akan tetapi pemerintah Prancis berpikir bahwa temuan itu sebaliknya dibagikan ke seluruh dunia secara cuma-cuma. Fotografi kemudian berkembang dengan sangat cepat melalui perusahaan Kodak Eastman. George Eastman mengembangkan fotografi dengan menciptakan serta menjual roll film dan kamera box yang praktis. Sejalan dengan perkembangan dalam dunia fotografi melalui perbaikan lensa, shutter film, dan kertas foto tahun 1950. Yang ketiga adalah sejarah fotografi di Indonesia. Sejarah fotografi di Indonesia dimulai pada tahun 1857 pada saat dua orang juru foto, Woodbury dan Pegg, membuka sebuah studio foto di Harmony, Batavia. Masuknya fotografi ke Indonesia tepat 18 tahun setelah Daguerre mengumumkan hasil penelitiannya yang kemudian disebut-sebut sebagai awal perkembangan fotografi komersil. Studio foto pun semakin ramai di Batavia dan kemudian banyak fotografer profesional maupun amatir mendokumentasikan hiruk-pikuk dan keragaman etnis di Batavia. Banyak karya-karya fotografer maupun masyarakat awam yang dibuat pada masa awal perkembangan fotografi di Indonesia tersimpan di Museum Sejarah Jakarta. Seperti namanya, museum ini hanya menghadirkan foto-foto kota Jakarta pada zaman penjajahan Belanda saja karena memang perkembangan teknologi fotografi belum masuk ke daerah. Salah satu foto yang dipamerkan adalah suasana pasar pagi Glodok, Jakarta pada tahun 1930-an. Pada awal dibangun, pasar Glodok ini hanya diisi oleh beberapa lapak pedagang saja. Ini berbeda dengan kondisi sekarang, di mana Glodok merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta. Kesimpulan dari jurnal ini adalah fotografi seperti yang kita kenal sekarang adalah hasil dari penemuan. Yang pertama dalam bidang ilmu, alam menghasilkan kamera. Yang kedua dalam bidang kimia menghasilkan film. Asal mulanya kedua penemuan itu tidak ada hubungannya satu sama lain dan sebelum masing-masing sampai kepada kesempurnaannya seperti yang telah kita kenal sekarang, serta melahirkan penemuan baru yaitu fotografi. Telah panjang yang ditempuh oleh baik kamera maupun film untuk mendalami bidang fotografi. Siapapun punya pengetahuan dasar yang baik tentang cahaya atau light. Hal ini penting karena cahaya memegang kunci utama dalam penentuan exposure yang telah diatur oleh shutter dan aperture pada kamera. Setelah memahami tentang cahaya, tahap selanjutnya adalah mengerti tentang pencahayaan atau lighting sehingga mampu menghasilkan foto yang lebih baik dalam berbagai kondisi pemotretan. Sekian dari jurnal ini. Apabila presentasi saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.